Hari ini menandai 5 tahun sejak aku kehilangan bayiku. Dan ulang tahun pernikahan kelima kami. Ini foto pertama keluarga kami bertiga. Yang pertama bersama. Kamu harus menjaganya baik-baik. Aku akan jadi ayah. Ja, ku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Stella. Terima kasih. Aku berjanji akan bekerja keras. Agar kamu dan bayi kami bisa punya kehidupan yang baik. Ja. Anda punya pesanan pengiriman baru. Mohon tangani segera. Sayang, Kau sudah pulang. Aku pulang. Aku akan hangatkan makan malammu. Oke. Mataku. Mataku. Perutku sakit sekali. Aku mau melahirkan. Ayo. Aku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Dokter, bagaimana istriku? Kondisi pasien sangat kritis. Persalinannya sulit dengan pendarahan hebat, dan korneanya rusak parah. Dia sekarang shock. Jika dia tidak segera transplantasi, aku khawatir nyawanya terancam. APA. APA. Jangan hanya berdiri di situ. Cepat atur pemindahan pasien ke RS lain. Masih ada secercah harapan. Dokter, saya bersedia mendonorkan kornea saya. Tolong, Anda harus menyelamatkannya. Percuma saja jika Anda mendonorkan kornea. Masalah utamanya adalah tim medis rumah sakit kami. Tidak sanggup melakukan kedua operasi serentak. Dokter, saya akan berikan semua uang saya. Saya mohon, tolong selamatkan istri saya. Saya mohon. Ini bukan soal uang. Kondisi pasien sangat kritis saat ini, kecuali Anda bisa mendapatkan yang paling ahli terbaik di Crescio. Jika tidak, tak ada yang bisa membantu. Sudah tak ada harapan. Cepat, kondisi pasien sangat kritis. Stella hidup susah bersamamu itu satu hal, tapi sekarang dia hampir kehilangan nyawanya. Jika kau bisa selamatkan Stella kali ini, aku akan lakukan apapun permintaanmu. Halip user melalui hereby, kemungkinan akan bisu, sia-sia. Selamatkan ibu dengan segala cara. Pergi sekarang, aku ingin kau ambil anak di dalam perutnya, dan jangan pernah muncul lagi di depannya. Stella, aku akan mengembalikan kehidupanmu yang seharusnya. Apa katamu? Anakku meninggal saat melahirkan? Ethan meninggalkanku? Tidak. Ini tidak mungkin. T'attaquant pas d'accu. Ini tidak benar. Apa yang tidak mungkin? Pria seperti itu mata duitan. Saat dia pertama mendekati, itu hanya demi uang. Jadi aku memberinya uang. Dan dia pergi tanpa ragu. Dia kini hidup bebas tanpa beban. Nenek? Kenapa? Ethan Cheng. Kenapa? Setelah persalinanku yang sulit, kau ambil uang nenek dan meninggalkanku? Apakah kau benar-benar bersama hanya demi uang? Ethan Cheng.
Stella, di mana dia? Dia akan baik-baik saja. Dia mengambil uangnya dulu dan hidup bahagia. Bagaimana mungkin dia begitu miskin dan sial sekarang? Tuan Wagner, saya paham maksud Anda. Acara amal ini disponsori oleh Morgan Group. Semua makanan dibagikan gratis, silakan cicipi. Dari mana anak ini? Dia merusak bidikan saya. Pergi dari sini. Ada apa dengan anak ini? Apakah ini semua gratis? Boleh saya minta beberapa? Tuan Wagner, anak ini bisu. Sepertinya dia menginginkan makanan. Saya bisa memahaminya. Saya tidak perlu Anda menerjemahkan. Acara belum dimulai. Jika Anda mau makanan, kembalilah saat acara mulai. Sekarang inilah dari pandangan saya. Pergi sana. Dasar anak nakal. Kau sengaja cari masalah kan? Hubungan kau. Anti-camp. Anti-camp. Ini Bunda. Banda. 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 Selamat siang, Nona Morgan. Tuan Wagner. Sebagai pemimpin Morgan Group dan tepat di depan pintu perusahaan. Tidakkah menurut Anda, menindas anak seperti ini merusak citra perusahaan? Tujuan perusahaan beramal adalah membantu yang membutuhkan, Bukan un truc. mempromosikan citra perusahaan atau terlibat dalam formalitas palsu ini. Ayolah, Stella. Mereka seharusnya sadar sudah salah. Jangan marah lagi. Nak kecil. Apa kamu terluka? Baguslah kalau tidak. Ibu. Ibu. Mama. Stella. Sejak kapan kau punya seorang anak sebesar ini? Tapi harus kuakui, Gadis Kessel ini dan kau. benar-benar mirip saat kau kecil. Jika dulu anakku tak mati muda, mereka mungkin seusia ini juga. Nak kecil, aku bukan ibumu. Kemasi barangnya untuk dibawa. Aku tak ingin melihat adegan itu lagi. Saya ingat beberapa tahun lalu. Stella menjalin hubungan. Dan gadis ini sangat mirip dirinya saat muda. Mungkinkah anak ini benar-benar cucu keluarga Morgan? Ini. Nak kecil. Ini sungguh bukan tempatmu seharusnya berada. Ambil makanan dan pergilah. Terima kasih. Sama-sama. Halo, saya perlu Anda tes paternitas. Percepat. Pieper. Pieper. Kamu pergi kemana? Dasar brengsek. Tidak lihat jalanmu, kau buta. Maaf, aku tidak sengaja. Memang buta. Apa gunanya maaf? Pakaianku ini baru kubeli $5.000 hari ini. Sekarang, sudah kau kotori, kau harus bayar. 5.000. Aku tak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tidak, tidak.
Anak liar mana ini? Pergi sana. Pieper. Kau baik-baik saja? Dasar bodoh buta. Kau bilang tak punya uang? Ini bukan uang. Tepat 5.000. Cukup untuk bajuku. Ini uang terapi wicara anakku. Kau tak boleh ambil. Kembalikan. Tak peduli uang itu untuk apa. Kau kotori ba. Jadi kau harus beri aku ganti rugi. Bajunya kotor, tinggal dicuci saja kan? Kau minta $5.000 untuk itu? Ini namanya pemerasan. Tepat sekali. Aku jelas melihat. Kau menabrak mereka. Masih mau mereka bayar? Kenapa harus mereka? Bukan urusanmu. Minggir Simua. Kalau ikut campur, akan kubuat kau menyesal. Menindas orang itu urusan kami. Dan kau menindas orang cacat? Tidak punya malu? Kembalikan uang mereka sekarang. Atau kami panggil polisi. Yah, panggil polisi. Ini perampokan. Perampokan. Panggil polisi. Panggil polisi. Perampokan? Panggil polisi, tangkap dia. Ini perampokan. Baiklah, aku akan ingat kau, bodoh buta. Dan si bisu ini. Kalian berdua, ayah dan anak, lihat saja nanti. Terima kasih. Astaga, ada apa? Panggil ambulans, bawa ke RS. Kondisi ayahmu sangat serius. Setelah transplantasi kornea bertahun-tahun lalu, Dia tidak mendapat perawatan dan pemilihan yang layak. kini hal itu sangat memengaruhi otaknya. Jika transplantasi kornea Tidak segera dilakukan, bisa menyebabkan kanker otak. Saat itu, akan terlambat untuk pengobatan. Tolong dokter, selamatkan ayahku. Aku akan memberimu semua uangku. NAK, pengobatan ayahmu akan menelan biaya setidaknya $75.000. Uang ini tidak cukup. Kamu hanya punya paling lama 1 minggu untuk mengumpulkan uang. Jika tidak ada yang bisa kami lakukan. Ayah. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkan uang dan menyembuhkan mata. Ayah, Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk menanyakan sesuatu. Usiamu semakin bertambah. Sudah waktunya memikirkan pernikahan. ayah, Aku sudah bilang padamu. Sisa hidupku akan didedikasikan untuk Morgan Group. Aku tidak akan mempertimbangkan. Roman Salaji. Omong kosong. Aku tahu kamu marah pada nenekmu selama ini, tapi nenekmu telah meninggal sekarang. Tidak perlu bagi untuk bertingkah seperti anak kecil lagi. Kamu seharusnya tetap mencari seseorang untuk dinikahi. Kareza. Tuan Wagner Kukapake. Dia sangat perhatian pada Dan dia serta keluarga Morgan. adalah pasangan yang cocok. Kamu bisa mempertimbangkannya. Kenapa aku harus mempertimbangkan seseorang yang bahkan menindas anak-anak? Jika bukan karena keluarga Wagner koneksi dengan kami, aku sudah memecatnya hari ini. Tapi jika kamu tidak menikah, garis keturunan keluarga Morgan akan berakhir. Apakah kamu mengerti? Ayah, Mungkin kamu tidak tahu. Dokter memberitahuku dulu bahwa aku tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Garis keturunan Morgan akan berakhir. 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 Tuan. Tuan Morgan, ini dokumen yang baru saja tiba. Mereka bilang ini perlu tinjauan pribadi Anda. Nona Morgan. Ini buruk. Ketua lama batuk darah dan pingsan. Dia sudah dibawa ke rumah sakit. apa? Nona Morgan. Mobil saya di luar. Saya antar Anda. Baiklah.
Nona Morgan, saya sudah menelepon Butler Chapman. Dia bilang ketua lama. Kondisinya tidak lagi parah. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Oh, bukankah ini gadis kecil yang kita lihat hari ini? Mengapa dia di sini? Ibu. Laura, Anda tahu bahasa isyarat. Apa yang dia katakan? Dia tidak hanya memanggil Anda ibu, tapi juga bertanya apakah Anda di sini untuk menemui ayahnya. Nak kecil, saya bukan ibumu. Anda salah orang. Penyakit ayahmu sangat serius. Penglihatan saya juga pulih berkat donor baik hati. Bertahun-tahun lalu. Mari bantu jika bisa. Laura, berikan kartunya. Nona Morgan, bukankah sebaiknya kita verifikasi situasinya dulu? Lagi pula, akhir-akhir ini banyak penipu. Anda benar. Nak kecil, di bangsal mana ayahmu? Bawa saya menemuinya. Jika Semuayang en Dakat à Cambenard. Saya akan menanggung semua biaya medis. Tidak. Halo, Paman. Stella punya anak. Keluarga Morgan punya pewaris. APA, Stella punya anak? Ya. Baiklah, bagus. Saya kembali ke perusahaan sekarang. Ayah. Dasar kau bocah. Siapa sangka Bert ini di sini? Mana ayah butamu? Sudah mati dia? Siapaku? Bagaimana bisa kau berkata hal sekejam itu pada anak? Dan kau siapa? Apa hubunganmu dengan anak ini? Ini Nona Morgan. Ayah si kecil sakit parah dan butuh dana besar untuk medis. Nona Morgan merasa kasihan padanya, jadi ia datang untuk menyelidiki. Dan bersiap menawarkan bantuan dana. Bagaimana ayah dan anak cacat ini pun punya dermawan? Tidak mungkin. Aku takkan biarkan mereka berhasil. Oh, benarkah? Kalian semua tertipu oleh penipu Kessel ini. Dia dan ayah butanya sengaja memalsukan kebutaan. Mereka menipu orang di mana-mana. Aku melihat ayah butanya baik-baik saja hari ini. Dia baik-baik saja. Sakit parah apa? Jangan tertipu tipuan mereka. Apa? Jadi kau memang penipu. Dan Nona Morgan tulus ingin membantu. Piper tidak berbohong. Piper tidak berbohong. Ayah? Halo, kau di mana? Aku di rumah sakit. Aku mau menjengukmu. Oh, kau tak perlu ke rumah sakit. Aku sudah pergi. Cepat kembali ke perusahaan. Ada apa? Oh, jangan tanya. Ini darurat. Pokoknya cepat kembali ke perusahaan. Ibu. Jangan panggil aku ibu lagi. Aku bukan ibumu. Jean-Gant Fernand Némiculagie. Hei, rumah sakit ini didanai oleh Morgan Group kami. Jadi kau harus ikuti instruksi kami. Kami jelas takkan menyambat penipu berniat buruk. Ayah. Kenapa ayah keluar rumah sakit? Bukankah kau merasa tidak enak badan? Aku merasa tidak enak badan. Tapi setelah ku dengar, aku punya cucu. Aku merasa lebih baik. Cucu? Cucu Yang mana? Kau punya anak perempuan. Dan kau bahkan tak tahu? Stella. Ingat ke gadis Kessel yang kita lihat pagi ini Di pintu masuk kantor, memanggilmu ibu? Aku ambil rambutmu untuk tes DNA, dan ternyata dia benar anakmu. Apa? Apa? Putriku? Putri dari mana? Aku hanya punya hubungan dengan Ethan saat itu. Tidak mungkin. Nenek, je la berkata. Bayiku meninggal saat melahirkan. Bagaimana bisa?
Itu dia. Apa yang kau lakukan? Mau dibawa kemana ayahku? Tunggu apa lagi? User dia. Rumah sakit kami tidak menerima orang seperti ini. Kenapa mengusir ayahku? Jangan usir ayahku. Dia akan mati. Dokter, tolong jangan usir ayahku ya. Tolong. Aku janji akan kumpulkan semua uang. Aku mohon pada... Ini perintah dari Morgan Group. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Docteur, Apakah ada anak perempuan yang tak bisa bicara di bangsal ini dan ayahnya? Di mana mereka? Mereka sudah dikeluarkan dari rumah sakit. Siapa yang memberimu hak mengusir orang? Beraninya kau mengusir mereka? Kami tidak mau mengusirnya. Tapi ini perintah dari Morgan Group. Jadi kami tak punya pilihan. APA. Siapa nama anak perempuan itu? Sepertinya Hyperchan. Jika laki-laki, kita beri nama Lele. Jika perempuan, bagaimana dengan Piper? Bagus. Dia benar-benar putri. Dia putri Ethan dan aku. Putriku tidak mati. Leo, keluarkan pemberitahuan. Cari seluruh kota, berapapun biayanya. Aku harus bertemu cucuku. Perawat, apakah Anda melihat anak 5 tahun gadis bisu setinggi ini? Dia di sana. Terima kasih. Apakah Anda melihat anak 5 tahun gadis bisu? Ya, dia ke arah sana. Docteur, Jiaku Arasana. Piper, Mafkan Aku, Mama Salah. Kamu di mana? Tolong biarkan Mama menemukanmu. Ya? Tuan Morgan, kami sudah mencari seluruh kota. Jangan khawatir. Selama Piper belum meninggalkan Crestview, kami akan menemukannya. Tolong jangan khawatir. Dokter, tolong selamatkan ayahku. Ya. Dokter. Kenapa tidak menyelamatkan mereka? Belas kasihan tidak membantu mereka. Mereka seharusnya tidak menyinggung Morgan Group. Anak kecil, bukan berarti kami tidak mau menerimanya. Tapi Morgan Group, mengeluarkan perintah tigas. Selama mereka tidak memberi izin. Tidak ada rumah sakit di Crestview akan menerimamu. Jadi jika Morgan Group setuju, tidak APA, baiklah. Saya akan pergi memohon sekarang. Ayah, aku akan pergi memohon maaf pada Mama. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada. Baiklah, sudahkah Anda menemukan cucu kesayanganku? Bellum. Kyukiku, dia di mana ya? Gadis sialan kau. Berani sekali kau muncul di sini lagi? Berhenti di situ. Siapa yang membiarkanmu masuk? Sudah kecanduan mengemis makanan sekarang? Aku tidak di sini untuk mengemis makanan. Aku di sini mencari ibu dan memohon pengampunan. Baru aku bisa menyelamatkan ayah. Ini bukan tempat untuk pergi sana. Hei, gadis sialan. Tolai kau, pergi dari sini sekarang juga.
Tolong biarkan aku masuk ya. Aku harus bertemu ibu. Mau masuk ya? Baiklah, kalau aku senang, baru kuizinkan masuk. Tuan Morgan, ini video yang baru diunggah di grup chat. Tolong lihatlah. Apa? Di mana ini? Di lobi perusahaan. Kapan ini terjadi? Baru saja. Apa? Jadi kau benar-benar berlutut ya? Tapi berlutut takkan membantu. Aku tidak akan mengizinkanmu masuk. Kimanan, bagaimana kau menjaga pintu masuk? Bagaimana bisa orang seperti ini masuk? Usir dua pengacau ini dari sini sekarang. Hei, gadis sialan, berani sekali kau menggigitku, ha? Kau carry masalah. Beranti. Tuan Morgan, Gadis liar ini menerobos masuk perusahaan. Akan kuusir dia sekarang juga. Kau yang seharusnya pergi. Beraninya kau membuat cucuku berlutut. Léo, Beranignako. APA. Gadis kecil itu, Dia cucu Tuan Morgan? Ya Tuhan, cucu Tuan Morgan Baisu. Mama akhirnya menemukanmu. Piper tidak berbohong. Tolong Mama, maafkan Piper. Piper salah. Tolong jangan biarkan rumah sakit mengusir ayah. Piper berjanji tidak akan memanggil Mama lagi. Dan tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Tidak. Ini semua salah Mama. Mama mengatakan hal yang menyakiti Piper. Mama telah salah padamu. Mama, bisakah Piper berjanji ayah bisa tinggal di rumah sakit untuk perawatan? Ya. Mama, Piper. Cepat. siapkan mobil untuk membawa Piper ke rumah sakit. Docté. Bagaimana putriku? Stella, jangan khawatir. Piper hanya flu biasa dan pingsan karena lapar dan lelah. Tidak ada yang serius. Dia hanya perlu banyak istirahat. Terima kasih, dokter. Stella, Anda terlalu baik. Hubungi saya jika perlu apapun. Baik. Piper. Piper, kamu sudah sadar ada yang sakit? Mama. Piper minta maaf. Piper tak bermaksud muncul di hadapan. Piper hanya ingin menyelamatkan ayah. Jika ayah selamat, Piper berjanji takkan pernah muncul di hadapanmu lagi. Anakku sayang. Bagaimana Mama bisa menyalahkanmu? Mama sangat bahagia. Mama tidak kesal. Bagaimana bisa aku terganggu? Maafkan Mama, Piper. Mama salah paham padamu dulu. Ini salah Mama. Akankah Piper memaafkan Mama? Mama, maafkan. Mama akhirnya menerima Piper. Piper memaafkan Mama. Mama, di mana ayah? Ayahmu di ruangan lain. Piper ingin bertemu ayah. Bisakah Mama mengantar Piper? Ethan meninggalkanku. Tidak. Itu tidak mungkin benar. Katakan. Ini tidak benar. Baiklah. Mama akan mengantarmu ke sana. Mama juga punya sesuatu. Yang perlu diluruskan. Ini semua karenamu, kau tak berguna. Sayang. Seharusnya menjadi Nona Morgan yang terhormat. Dia memilih melepaskan hidup mewah dan menderita bersama, dan sekarang dia bahkan kehilangan nyawanya. Kau pantas mati. Nona Morgan? Stella adalah nona muda keluarga Morgan? Mengapa dia tidak pernah memberitahuku? Nenek, saya bersedia mendonorkan kornea saya. Stella pasti akan baik-baik saja. Kau donorkan kornea? Apa gunanya itu? Operasi transplantasi. Semua biaya lainnya digabung. Minimal 75.000 美元. Kau hanya kurir. Bisakah kau membayarnya? $75,000. Bagaimana bisa sebanyak itu? Nenek, kumohon.
Kumohon, demi Stella, sebagai cucumu. Tolong selamatkan dia. Jika kau bisa selamatkan Stella, aku akan melakukan apa saja. Aku bisa selamatkan Stella, tapi kau bawa anak dalam kandungannya. Dan jangan pernah muncul lagi di depannya. Jika tidak, aku takkan mengakuinya sebagai cucu, dan hidup matinya bukan urusanku. Jika bukan karena aku, Stella takkan hidup sesulit ini. Dia seharusnya hidup bahagia tanpa beban. Aku menjerumuskannya. Aku menyakitinya. Baiklah, asalkan Stella bisa diselamatkan. Asalkan Stella bisa bahagia. Aku rela menghilang dari dunia Stella. Dan takkan muncul lagi di depannya. Pipa? Pipa, kamu di mana? Pipa? Pipa? Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi padaku? Di mana aku? Ayah, ini rumah sakit. Anda pingsan. Dokter bilang kondisimu sangat serius, dan kamu perlu operasi. Jika tidak, hidupmu terancam. Uang itu untuk terapi wicara pipa. Aku tidak bisa menyia-nyiakannya. Operasi? Tidak. Tidak perlu operasi. Kita harus pergi dari sini sekarang. Ayah, Anda tidak boleh keluar rumah sakit, atau kamu akan mati. Pipa, jangan hentikan aku. Kita tidak bisa tinggal di sini, kita harus keluar sekarang juga. Pipa, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menghentikanku? Pipa. Piper. Ethan. Apa yang kamu lakukan? Bejinica Caramu. Biasanya memperlakukan Piper? Stella. Pangil Seyanona Morgan. Kau tidak punya hak untuk memanggil Stella. Piper. Keluar sebentar bersama Laura. Ibu perlu bicara dengan ayah. Lama tak jumpa. Bagaimana kabarmu? Selama bertahun-tahun ini, Aku baik-baik saja, terutama setelah Bébé Rapa au Rambayar en Pergie. hidup berjalan lancar. Ada apa dengan matamu? Apakah kau melakukan kesalahan dan kini surga menghukummu? Inika Karmamu. Mataku. Kartu itu memiliki $2 juta. Cukup untukmu dan gadis bisu kecil itu, untuk hidup nyaman selamanya. semua yang kulakukan untuk Stella, kulakukan dengan sukarela. Beraninya kau bersikap polos di depan. Aku tak peduli kau mau uangnya atau tidak. Tapi jangan pernah tunjukkan wajahmu pada Stella lagi. Dan rahasiakan donasi kornea itu. Jangan berani bilang sepatah kata pun. Aku tidak ingin Stella tahu dan merasa bersalah. Jangan berpikir untuk menggunakan ini. Untuk kembali padanya. Ingat ini, kau tidak pantas. Mungkin. Inilah karmaku. Aku tidak akan membuang kata-kata lagi untukmu. Matamu. Akan kucari spesialis terbaik untuk menyembuhkannya untukmu. Tapi aku punya satu syarat. Kondisi apa? Mulai sekarang, Piper akan tinggal denganku. Bukankah kau suka uang? Akan kuberikan padamu. Aku jamin masa depanmu akan bebas masalah, hidup bersantai. Tapi mulai sekarang, kau akan selamanya keluar dari hidup Piper. Tawaranmu menarik. Tapi apa kau akan baik pada Piper? Apa kau berhak mengatakan itu? Putricu. Layak disayangi. Baiklah. Aku setuju kau bawa Piper. Dibanding diriku dulu, apakah uang memang sepenting itu? Sudah lama sekali. Apakah jawabanku masih berarti kini? Kini Aku Ketua. Morgan Group. Jika Kotak Pergie Dulu. Kau pasti punya harta berlipat.
Kau tak menyesalinya? Aku menyesalinya. Aku sesal tak minta. Lebih banyak uang dari nenekmu dulu. Ethan, d'Azerbaïdjan. Kau benar-benar mengecewakanku. Tolong. Biarkan Piper masuk sebentar. Ada yang mau ku sampaikan. Stella. Maaf. Nenekmu dulu benar. Aku tak pantas. Sungguh aku tak pantas. Aku tak pantas di duniamu. Dan tak pantas bersamamu. Maaf. Sungguh maaf. Piper. Papa ingin kamu masuk sebentar. Papa. Papa. Papa, Ada APA, jangan menakuti Piper. Papa baik-baik saja. Piper, jangan khawatir. Piper. Ingat kata-kata Papa. Mulai hari ini, kamu akan tinggal bersama Mama. Kamu harus menuruti Mama. Mulai sekarang, di depan Mama. Kamu tidak boleh memuji Papa. Hanya boleh menjelek-jelekan Papa. Contohnya, Papa sering memukulmu memarahimu. dan tidak memberimu makan. Pokoknya, apapun yang kamu ucapkan, katakanlah yang buruk tentang Papa. Paham? Tapi Papa tidak pernah memukul dan selalu memberiku makan. Aku tidak mau menjelekkan Papa. Papa tahu. Tapi Mama membenciku. Dan tidak menyukaiku. Hanya jika kamu menjelek-jelekan Papa. Dia akan lebih baik padamu. Jika tidak, Mama tidak akan menyukaimu. Tidak. Piper, dengarkan Papa. Kamu harus ingat kata-kata Papa. Jika tidak, Papa tidak akan menginginkan Piper lagi. Dan kamu tidak akan bertemu Papa lagi. Papa tidak boleh meninggalkanku. Piper pasti akan padu. Di depan Mama, aku akan menjelek-jelekan Papa. Piper, jangan salahkan Papa. Papa tidak becus. Bersama Papa, hanya akan menjerumuskanmu. Hanya dengan bersama Mama, masa depanmu akan lebih bahagia. Maafkan Papa. Piper. Kenapa kamu menangis? Apakah ayahmu memukulmu lagi? Apakah ayahmu selalu mengganggumu seperti ini? Itu keterlaluan. Orang seperti dia seharusnya tidak dibiarkan lolos. Dia seharusnya ditangkap polisi. Ayah kebiakan orang jahat. Jangan biarkan polisi menangkapnya. HHH. Pokoknya, Piper akan bersamaku mulai sekarang. Setelah mata Ethan sembuh, dia akan ambil uangnya dan pergi. Lupakan saja. Aigreko, Piper. Mama akan membawamu pulang ke rumah kita sendiri. Kudengar cucu kesayanganku sudah ditemukan. Di mana cucu kesayanganku? Stella. Apakah dia cucu kesayanganku? Ya, Aya. Dia kukumu. Piper. Kukuku tersayang. Kakek akhirnya menemukanmu. Piper, ini kakek. Sapa kakek? Halo, kakek. Dia. Apakah dia bisu? Oh, tidak. Dokter bilang, pita suaranya rusak. Aku akan membawanya menemui spesialis besok. Dia pasti bisa sembuh. Ya. Cari spesialis terbaik. Entah dia bisa sembuh atau tidak. Piper tetap cucu kakek. Tersayang, sini. Kakek peluk. Stella. Aku baru dengar apa yang terjadi di perusahaan. Kevin Wagner. Sudah kupecat dia. TAPI. Ayahnya. Direktur Wagner. Siapa tahu. Mungkin datang ke perusahaan minta penjelasan. Beraninya dia. Berani-beraninya membuat cucuku berlutut padanya. Aku belum selesai dengan keluarganya. Warren Wagner. Jika dia berani membela putranya lagi, lupakan jadi direktur. Aku akan membuat keluarga Wagner lenyap dari Crestview. Aya.
Lihat bagaimana ayah membuat Piper takut. Apapun itu, mari kita bicarakan di rumah. Piper. Camus passe-t-il à part? Quand? À Y. Pulant. Oh, benar. Kakek salah. Kakek menakuti Piper. Cucu kesayanganku pasti lapar. Ayo, pulang dan makan. Mama, apakah ini rumahmu? Cantik sekali. Ya. Dan mulai hari ini rumah Piper juga. Mama, bolehkah ke bawah ayah ke sini juga? Ayahmu tidak bisa datang. Dia masih perlu perawatan di rumah sakit. Ayo, Piper. Biar kakek tunjukkan kamar yang kakek siapkan untukmu. Kau pasti suka. MHM. Ayo. Kenapa Piper begini? Ayahnya begitu jahat padanya. Tapi dia tetap memikirkannya terus. Piper masih kecil. Dia tidak menyimpan dendam. L'agipula, d'Yaidup. Bersama ayahnya bertahun-tahun, wajar saja punya perasaan padanya. Tapi nanti, dia akan perlahan terbiasa. Telepon siapa ini? Tuan Muda Donovan. Felix Donovan. Stella, aku kembali dari studi lanjut di luar negeri. Kau kembali? Jadi kau kembali. Kenapa kau memanggilku? Tentu saja, untuk mengejutkanmu. Bagaimana? Masih pagi, mau minum-minum? Kau kembali, tapi tidak bersama orang tuamu, sedang apa minum di luar? Nanti ada banyak waktu bersama orang tua. Tapi kesempatan minum bersamamu, jarang terjadi. Sudahlah, kau punya waktu, tapi aku tidak. Aku masih perlu bersama putri, harus pergi. Putri. Putri yang mana? Ayah, Ibu. Aku pulang. Felix sudah kembali. Kenapa pulang seller ini? Pesawatnya tertunda. Kalau tidak, aku sudah sampai siang ini. Ngomong-ngomong Bu, ini hadiah untukmu. Lihat apakah kau suka. Ayah, Ini untukmu. letakin barang-barangmu. Pergi bersihkan diri dulu. Besok, ceritakan tentang pendidikanmu di luar negeri. Baiklah. Oh Bu. Stella, punya anak perempuan. Anak perempuan? Dia bahkan belum menikah. Dari mana dia punya anak? Lagi pula, tanpa izin keluarga Donovan, Stella takkan berani menikah. Benar sekali. Stella tuninggan kakakku. Dia hanya bisa dinikahi keluarga Donovan. Oh, ngomong-ngomong Bu. Kamar utama sayap selatan sudah lama kosong. Boleh aku? Tidak. Sayap selatan adalah kamar kakakmu. Ethan, jika kau pindah ke sana, Ethan akan menginap di mana jika kembali? Ayah, Aku hanya menyebutkannya. Aku akan istirahat sekarang. Orang tua bodoh ini sudah bertahun-tahun lamanya. Ethan Donovan, sudah lama mati dan terkubur. Dia masih berharap pria mati itu kembali. Seandainya pun bisa, lalu apa? Tak lama lagi, perusahaan Donovan akan jadi milikku. Dan tunangannya, yang takdirnya tak bisa dinikmati, Stella Morgan. dia juga akan jadi milikku. Stella. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku baru saja kembali? Sudah lama tidak bertemu. Aku merindukanmu. Aku datang menemui. Apakah perusahaan Donovan lamban? Atau karena, sebagai pria lulusan luar negeri, kau tidak dihargai, jadi kau menganggur? Kau benar-benar meremehkanku. Dengarkan. Tak lama lagi, akan kuasai perusahaan Donovan. Piper, apa kau siap? Kita harus pergi. Stella, siapa gadis kecil ini? Oh, ini putriku. APA. Kau punya putri? Dari mana kau dapat putri? Apa aku harus melapor padamu jika punya anak? Tidak, Stella, bukan itu maksudku. Baiklah, Acutidac, c'est Bebako. aku harus bawa putriku ke dokter. Lakukan sesukamu. Bagaimana bisa Stella Morgan tiba-tiba punya anak? Cari tahu dari mana gadis ini. Birasel. Aku ingin semua infonya, sekarang juga.
Sebaiknya itu tidak benar. Jika tidak, jangan salahkan aku. Anakmu hanya boleh jadi milikku, dan hanya milikku. Ngomong-ngomong, Tuan Morgan, saya baru saja mendengar Felix Donovan berkata bahwa segera dia akan menguasai Donovan Corporation. Benarkah? Happy Felix Donovan. Bukankah dia hanya anak angkat keluarga Donovan? Apakah Richard Donovan benar-benar mau menyerahkan kerajaan yang ia banggakan supaya kepada orang luar? Namun selain Felix Donovan, keluarga Donovan tampaknya tidak punya pewaris lain. Satu-satunya pewaris mereka, Ethan Donovan, menghilang lebih dari 20 tahun lalu, dan tidak pernah terdengar lagi sejak itu. Saya khawatir, dia tidak akan pernah ditemukan seumur hidup ini. Tanganmu baik-baik saja? Stella. Tetap di sini saja. Aku akan mengambilkan bolamu. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Ethan, di mana kau? Tolong segera kembali. Ya, Sudah bertahun-tahun lamanya. Ethan. Di mana kau? Tuan, kabar baik. Ada petunjuk mengenai keberadaan Tuan Muda, APA. APA. Ini liontin giok yang dipakai Ethan saat kecil. Saya ingat, dulu, saya membuatnya khusus untuknya. Sebagai hadiah ulang tahun. Wait. Katakan padaku sekarang. Di mana kau menemukannya? Tuan. Ditemukan di salah satu toko gadai, milik perusahaan. Siapa yang menggadaikannya? Apakah itu Ethan? Bukan. Bukan Tuan Muda. Itu seorang wanita bernama Ruby Lee yang menggadaikannya. Ruby Lee? Di mana dia sekarang? Bawa dia kepadaku. Segera. Dia sudah dipanggil. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Baiklah. Ethan. 20 tahun. Ayah akhirnya hampir menemukanmu. Tuan Morgan. Hasil tes sudah keluar. Saat putri Anda lahir, pita suaranya belum berkembang penuh. Jadi dia dianggap bisu. Setelah bertahun-tahun penyembuhan diri, pita suaranya telah berkembang. Dia tidak punya masalah bicara. Benarkah? Itu luar biasa. Alasan putri Anda tidak lancar bicara dan tidak tahu banyak kata. Mungkin karena tidak ada yang mengajarinya sebelumnya. Mulai sekarang, Anda hanya perlu berlatih bicara dengannya lebih sering. Luangkan lebih banyak waktu dengannya setiap hari. Jangan khawatir. Mulai sekarang, saya akan lebih sering bersamanya. Ibu. Kenapa Ibu di sini? Ibu terlihat terburu-buru. Ada APA? Felix, cepat. Ayahmu menelepon. Dia bilang ada kabar tentang kakakmu Ethan. APA. Piper. Mengenai apa yang Dr. Woods katakan hari ini, apakah kamu mengingat semuanya? Mulai sekarang, usahakan untuk berkata apapun yang bisa. Baiklah. Anak baik. Jadi, Piper, apakah kamu mau keluar bermain hari ini atau pulang dulu? Main. Kalau begitu, Mama tidak akan bekerja hari ini. Aku akan bermain dengan Piper. Batalkan semua janjiku untuk hari ini. Aku akan menghabiskan waktu dengan putri kesayangan. Baik, saya akan mengaturnya segera. Richard, kamu bilang ada berita tentang Ethan. Benarkah? Nyonya, lihat ini. Ethan Donovan tidak mati. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin benar. Ini liontin giok putra kita, Ethan. Richard, di mana dia? Jangan panik. Dia akan. Segera di sini. Tuan. Nyonya, dia di sini. Richard. Siapa dia? Di mana Ethan? Jadi and Ruby Lee. Katakan padaku, dari mana liontin giok ini? Ini milik putraku. Dia selalu membawanya. Bagaimana bisa ada padamu?
Tuan Donovan. Saya tidak tahu ini milik putra Anda. Jangan gugup. Katakan saja yang sebenarnya. Jika Anda bisa membantuku mencari keberadaan putraku, Saya akan memberi imbalan besar. 20 tahun lalu, bibi dan pamanku naik gunung mencari rebung. Dalam perjalanan pulang, mereka menemukan anak kecil di pinggir jalan yang terluka parah dan hampir tak bernyawa. Mereka dengan baik membawanya ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Namun setelah ia diselamatkan, anak itu tampak terluka kepalanya dan kehilangan ingatannya. Dia tidak tahu namanya atau di mana rumahnya. Bibi saya merasa kasihan padanya. Karena ia tidak punya anak sendiri, ia memutuskan untuk memelihara dan membesarkannya seperti putranya sendiri. Tak lama kemudian, pamanku meninggal mendadak. Bibi saya juga sakit parah. Tanpa pilihan lain, ia mengirim anak kecil itu ke panti asuhan. Beberapa tahun kemudian, bibi saya juga meninggalkan dunia ini. Liontin Jayak ini. Saya menemukannya setelah bibi meninggal. Saat saya memeriksa barang-barangnya, saya tahu Liontin Giok ini milik putra Anda. Saya bermain dengannya saat kecil dan melihatnya memakainya. Sayangnya, kemudian panti asuhan pindah. Saya tidak bisa menemukannya dan tidak pernah sempat mengembalikannya. Jika bukan karena sakit anakku kali ini, saya benar-benar bangkrut dan putus asa. Saya tidak akan pernah mengeluarkannya untuk mencari uang. Beijing Kau. Ayahku mencari kakakku di seluruh kota selama 20 tahun penuh. Dan kalian menyembunyikannya. Kalian adalah pedagang manusia. Kalian harus dipenjara dan dihukum mati. Maaf, tolong jangan tangkap saya. Anak saya dalam kondisi kritis, dan tidak ada yang merawatnya. Saya bisa kembalikan uangnya, dan Liontin Giok juga. Tolong, lepaskan saya. Apakah maaf akan membantu? Wei. Panggil penjaga keamanan. Kakak. Meskipun saat itu, bibi dan pamanmu salah, bagaimanapun juga menyelamatkan nyawa putraku. Lajapila. Mereka sudah tiada. Dan kau tidak punya tanggung jawab. Aku tidak akan memikirkannya atau mempermasalahkan benar salah. Terima kasih, Tuan Donovan. Oh, benar. Panti asuhan setelah dibongkar, pindah kemana? Kau tahu. Saya tidak tahu. Kalau begitu, Kau tahu. nama panti asuhan itu? Kurasa bibiku pernah menyebutnya. Namanya Panti Asuhan Harapan. Soal apakah namanya berganti setelah pindah, aku tidak yakin. Kalau begitu, jika kau melihat putraku sekarang, APA kau masih mengenalinya? Ya. Mungkin aku takkan mengenalinya. Sudah lama sekali bagaimanapun. Richard. Seperti katanya, Ethan kehilangan ingatan masa lalunya. Sekarang, kita bahkan tak tahu rupanya. Bahkan jika kita menemukannya, bagaimana kita bisa membuktikan dia benar putra kita, Ethan? Kau boleh pergi. Terima kasih atas petunjukmu. Aku akan menepati janjiku untuk hadiah yang besar. Selain itu, biaya medis putrimu akan ditanggung Donovan Corporation. Terima kasih, Tuan Donovan. Anakku akhirnya terselamatkan. Oh, Tuan Donovan. Saat aku bermain dengan putra waktu kecil, pergelangan tangannya tampak seperti bekas setrika panas. Bekas lukanya tampak seperti bintang kecil bersudut 5. Dokter berkata, bekas luka itu takkan pernah hilang. Wah. Segera selidiki semua informasi mengenai Panti Asuhan Harapan. Cari siapapun yang memiliki bekas luka bintang bersudut 5 di pergelangan tangannya. Dan Sedraberry tahu saya. Dimengerti, Tuan. Saya atau sekarang Pergi. Tidak. Mereka tidak boleh menemukan Ethan. sama sekali tidak. Ibu, ayah, semakin banyak orang, semakin kuat kita. Aku akan pergi juga. Untuk mencari saudaraku. Richard, katakan padaku, apakah kita benar-benar bisa menemukan Ethan kita? Jangan khawatir. Jika tidak ada petunjuk, aku tidak akan bisa berjanji. Tapi sekarang kita punya satu. Aku akan mencari setiap sudut bumi sampai aku menemukan Ethan. Hilliard. 20 tahun lalu,
ada panti asuhan bernama Perpan. Di dalamnya, ada seorang pria dengan bintang bersudut 5 di pergelangan tangannya. Temukan dia. Danbury tahu saya. Cepatlah. Tuan Felix. Bukankah Anda meminta saya menyelidiki? Putri Stella. Mengapa kita menyelidiki ini sekarang? Mana yang harus saya fokuskan? Apa kau idiot? Selidiki keduanya untukku. Jika Anda tidak punya cukup orang, cari lebih banyak. Jika tidak punya cukup uang, aku akan mentransfernya. Temukan dia sebelum ayahku melakukannya. Jika kau tidak mendapatkannya, Maka habislah kau. Dimengerti. Felix, kau di sini. Bola saya di sana. Saya tidak bisa menjangkaunya. Tarik saya ke atas. Ethan, kau tidak bisa kembali. Jika ya, aku hancur. Jadi kau harus mati. Kukuku tersayang. Kau sudah kembali. Setelah sehari saja, kakek sangat merindukanmu. Hari ini kamu main kemana saja? Ibu, mate, Ibu mengajakku main. Menyenangkan? ayah, seru. Ayah, lain kali. Kakek yang akan mengajakmu. Piper. Kudengar kau akan lebih banyak bicara. Lihat, aku membelikanmu hadiah baru. Jika nanti kau merindukan kami, telepon saja kami. Ini sudah kusiapkan untukmu. Tekan 1, itu nomor ibumu. Tekan 2, itu nomorku. Tekan 3, itu kakek. Saka. Bagus, aku senang kau suka. Baiklah, ayo pergi. Kakek akan membawamu. Makan pengkusi mulut. Ayo, kakek membawamu makan pencuci mulut. Stella. Ada APA. Hal yang kuminta kau lakukan. Bagaimana perkembangannya? Cornea. Belum berhasil dicocokkan. Mungkin perlu beberapa hari lagi. Stella, apakah kau benar-benar berencana menyembuhkan mata bajingan itu? Dia mungkin kejam, tapi aku tidak bisa tidak adil. Lagipula. Ini adalah syarat yang kita sepakati. Anggap sebagai balas jasa ia merawat Piper selama bertahun-tahun ini. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan bajingan itu. Dia jelas mengambil uang nenek dan meninggalkanmu saat itu. Sekarang dia miskin, seperti pengemis, bahkan membutakan dirinya sendiri. Aku sungguh tak mengerti kemana ia menghabiskan semua uang itu. Tuan Felix. Ada berita? Sudah temukan pria bertato bintang di pergelangan tangannya? Bella. Di Crestview, dari semua panti asuhan, besar dan kecil. Ada Shabbat total. 20 tahun lalu, 10 di antaranya dibongkar, dan di antara itu, 3 tidak terdaftar. Yang terdaftar, sudah kami periksa semua, tapi tidak ada yang seperti orang itu, Tuan Felix. Kami masih buntu untuk saat ini. Tidak ada petunjuk. Kalau begitu, tingkatkan pencarian. Pokoknya, temukan dia sebelum ayahku tahu. Dimengerti. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Oh, benar. Kau bilang ada berita barusan. Berita apa? Ini tentang Putri Stella. Beritahu aku. Dia memang putri kandungnya. Bagaimana dengan pria itu? Pria itu tampaknya menjalani operasi transplantasi. Tuan Felix. Haruskah saya urus dia untukmu? Tidak. Itu akan mengarah kepadaku. Lagi pula, orang seperti dia mudah diurus. Dia pergi demi uang dulu. Dan saya bisa pakai uang sekarang untuk menyingkirkannya. Bagaimana dengan putrinya kalau begitu? Beritahu aku. Jika Stella dan aku membuat hal-hal tak terbalikan, dan putrinya, secara tidak sengaja, mati, tanpa ada yang mencurigaiku. Bukankah itu rencana brilian? Untuk membunuh dua burung dengan satu batu? Dalam 4 hari. Ini ulang tahunnya. Ini hari yang sempurna untuk naik yacht. Perawat? Bisa tolong ambilkan saya air? Saya Susa Bergerk. Tentu.
Saya panggilkan perawat. Maaf. Saya kira perawat tadi masuk. Hanya saya yang tinggal. Di kamar ini. Pak, Anda keliru kamar. Tidak sama sekali. Anda memang yang saya cari. Perkenalkan diri saya. Donovan Corporation. Felix Donovan. Keluarga terkaya kedua di Crestview. Tepat setelah keluarga Morgan. Kelihatannya Anda tidak benar-benar awam. Baiklah, saya langsung saja. Pewaris terhormat keluarga Morgan. Bukanlah sembarang wanita. Bisa dibilang, para pria yang ingin mendekatinya bisa mengelilingi Crestview 10 kali. Tapi tak ada yang pantas. Satu-satunya yang layak baginya adalah keluarga saya, Donovan. Hanya aku. Kalau soal Anda jauh lebih tidak pantas. Memang. Saya memang tidak pantas. Saya sudah menemukan kornea yang cocok. Juga. Kartu ini. Ada $2 juta untuk Anda. Cukup katakan, dan Anda bisa jalani operasi pemulihan penglihatan kapan saja dan hidup tanpa beban. Tapi hanya satu syarat. Setelah operasi, ambil uangnya dan pergi, hilang dari Crestview, dan jangan pernah muncul lagi. Tentu saja, Anda bisa menolak. Kalau begitu, saya pakai cara saya sendiri. Untuk membuat Anda lenyap. Semua orang di dunia ingin saya lenyap. Sepertinya keberadaan saya sendiri adalah sebuah kesalahan. Begini 5 tahun lalu. Dan 5 tahun kemudian. Tetap seperti ini. Saya akan menghilang. Mulai sekarang. Saya akan lenyap tanpa jejak. Ternyata orang cerdas. Ayah, saya sedang mengurus bisnis. Saya akan segera kembali. Baiklah. Kita belum pernah bertemu. Setelah selesai, ingat ambil uangnya dan kabur. Atau saya tidak keberatan melakukannya. Stella. Saya baru saja terima telepon dari RS. Mereka bilang kornea ayah Piper telah berhasil dicocokkan. Operasi transplantasi dijadwalkan 3 hari dari sekarang. Cepat sekali. Bantu saya hubungi Direktur Evans. Dia akan jadi dokter bedah utama. Dia Ali di bidang ini. Dia melakukan operasi transplantasi 5 tahun lalu. Saya sangat percaya padanya. TAPI Stella. Direktur Evans jarang melakukan operasi lagi sejak promosinya. Apa kau tidak terlalu memperhatikan Ayah Piper? Tentu saja tidak. Saya hanya ingin operasinya selesai. Dan Pergi. Agar Piper berhenti memikirkannya. Itu benar. Piper pergi ke RS setiap hari untuk bertemu ayahnya. Ini tidak bisa terus begini. Oh benar, Stella. 3 hari dari sekarang akhir pekan, Piper pasti akan ke RS. Apa yang harus kita lakukan? Nanti saatnya tiba. Saya akan cari cara agar Piper sibuk, jadi dia tidak bisa pergi. Bagaimana caramu melakukannya? Stella, ulang tahunmu 3 hari lagi. Saya siapkan kapal pesiar untuk rayakan. Kita bisa ajak keponakan kita berlayar. Untuk bersenang-senang. Ayah enak? Enak sekali. Kalau enak, Piper akan membawakan lagi untuk ayah besok. Anak pintar. Tapi. Ayah tidak mau memakannya besok. Mama. Kamu main sama Bu Laura dulu ya. Mama perlu bicara sedikit pada ayah. Dadah, ayah. Dia bicara makin lancar sekarang. Terima kasih.
Tidak perlu berterima kasih. Aku ibu. Itu tugas. Besok kamu operasi. Aku bawa Piper menemuimu hari ini. Dan untuk memberimu uangnya. Aku tahu. Sebenarnya, aku tak terlalu pakai uang. Kau tak perlu memberikannya padaku. Kartu ini, itu uang yang kau ambil dari nenekku dulu. Kau tak perlu? Lalu kenapa ku ambil? Uang nenek? Ethan Cheng. Kau sungguh berkata lain berbuat lain. Yang kau pedulikan hanya uang. Aku sudah memberimu uangnya. Besok aku bawa Piper ke laut. Aku Arab côté Pati Janji. Segera pergi setelah operasi. Dan Jangang Gangu Kamilaji. Akan kulakukan. Aku akan tepati janji. Dan takkan muncul lagi di hadapanmu. Stella. Selamat ulang tahun lebih awal. Ulang tahun. Baiklah, aku serahkan ini padamu hari ini. Oke. Mama, kita tidak pergi ke rumah sakit? Kita tidak ke rumah sakit hari ini. Piper, apa kau suka laut? Mama akan membawamu ke pantai. Ya, aku suka. Mama, bolehkah kita bawa ayah juga? Ayah juga suka laut. Piper, ayahmu itu orang jahat. Dia sangat kejam padamu. Bagaimana kau masih memikirkan dia untuk semua itu? Apa yang akan kau lakukan jika dia meninggalkanmu nanti? Aku tidak mau berpisah dari ayah. Ayah bukan orang jahat. Mama, jika Piper memberitahumu kebenaran, apakah Mama masih menyukai Piper? Kau putri kesayangan Mama. Bagaimana mungkin Mama tidak menyukaimu? Kebenaran apa yang ingin Piper katakan? Ayah sangat baik pada Piper. Dia tidak pernah memukul Piper, dan tidak pernah memarahi Piper. Dia selalu menyimpan semua makanan enak untuk Piper, dan tidak pernah memakannya sendiri. Ayah adalah ayah terbaik di seluruh dunia. Tapi Piper berbohong. Karena ayah bilang Mama membenci ayah. Dan muak pada ayah. Dia bilang jika aku hanya mengatakan hal buruk tentang ayah di depan Mama, Mama akan lebih menyukai Piper. Dan tidak akan mengirim Piper pergi. Piper tidak mau berbohong. Tapi kalau tidak, ayah akan marah. Dia akan bersembunyi, dan tidak membiarkan Piper bertemu ayah lagi. Mama, Piper bukan anak baik. Ayah bukan orang jahat. Mama, tolong jangan benci ayah, ya. Direktur Evans, Anda sangat sibuk. Dan saya memanggil Anda ke sini. Tolong jangan marah, Tuan Morgan. Anda terlalu baik. Anda memilih memanggil saya. Adalah kepercayaan terbesar. Saya sangat bahagia. Jadi bagaimana saya bisa kesal? Kasus pasien ini. Direktur Evans, Anda mungkin sudah meninjaunya kan? Sudah. Meskipun sudah lama sejak saya melakukan operasi secara pribadi, namun prosedur minor seperti ini masih dalam kemampuan saya. Dia orangnya? Direktur Evans, apakah Anda mengenal orang ini? Mengenalnya, tidak juga, tapi saya pernah bertemu dia, dan dia meninggalkan kesan yang mendalam. Sekitar 5 tahun lalu, saya melakukan transplantasi kornea. Saya yang melakukannya. Saya tidak percaya. Akan bertemu dia lagi hari ini. Transplantasi kornea? Tapi kenapa? Saat dia baik-baik saja, mengapa dia perlu transplantasi? Itu ditransplantasikan ke saudara perempuan Anda, Stella. APA. Bagaimana? Anda masih tidak tahu tentang ini? Dulu, nenek Anda memaksanya meninggalkan Stella dan juga melarangnya mengungkapkan transplantasi kornea itu. Saya pikir karena Anda sudah menemukannya sekarang, Anda sudah tahu kebenaran kejadiannya. Apakah ayahmu menyuruhmu mengatakan ini? Ayah bilang, Piper jangan bicara apapun. Karena kalau Piper bicara, ayah akan marah. Dan bersembunyi. Dan tidak akan membiarkan Piper bertemu lagi. TAPI, Piper ingin bersama ibu dan ayah. Ayah sangat suka ibu. Setiap malam, dia menangis sambil lihat foto. Ibu, apa ibu bisa suka ayah juga?
Foto ibu yang mana? Ini. Yang ini. Ayah memberikannya pada Piper tadi malam. Dia bilang kalau Piper merindukannya. Lihat saja fotonya. Dan dia akan melihat ayah. Ibu, beritahu aku, apakah ayah sungguh-sungguh akan meninggalkan Piper? Piper tidak mau meninggalkan ayah. Piper ingin bertemu ayah. Piper ingin kembali pada ayah. Aku tak percaya. Setelah sekian lama, dia masih punya foto ini. Tuan Morgan sudah tiba. Baiklah, Piper, jangan menangis. Jika Piper sedih, ibu juga akan sedih. Jika Piper sangat suka ayah sebanyak itu, maka lain kali kita keluar, kita akan ajak ayah. Ibu, kau tidak ben si ayah lagi? Ya, Terima kasih. Ibu. Piper, ibu minta maaf. Ibu juga berbohong padamu. Ibu membenci ayah, memusuhinya. Karena ayah tidak suka ibu. Apa yang paling dia cintai adalah uang. Ayo pergi. Stella, Anda di sini. Kapal sudah tiba. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Namamu Piper Camp? Saat kita ke laut, aku akan memancing untukmu ya. Terima kasih. Sama-sama. Belum terlambat berterima kasih padaku. Setelah kamu tak sengaja jatuh ke laut, tenggelam, lalu terlahir kembali. Stella. Aigreko. Kurasa ponselku tertinggal di mobil. Tuan Morgan, kalian duluan naik ke kapal saja. Aku akan mengambilnya untukmu. Baiklah. Begitu kamu di kapal, Takkan Ada Jalan Keluar Bagaimana? saat itu, apa yang terjadilah, dan Stella Morgan, mulai sekarang, kamu akan jadi milikku, Felix Donovan. Nona Morgan. Leo meneleponmu berkali-kali. Kamu punya banyak panggilan tak terjawab. Dia juga sering menelepon. Tapi ponselku ada di tasku. Dalam mode senyap, jadi tak kudengar. Bisa kau cek apakah dia punya sesuatu yang mendesak? Urusan mendesak apa yang tiba-tiba? Stella, mari naik ke kapal dulu. Jika kau benar-benar khawatir, kau bisa menghubunginya setelah di laut. Itu saja. Tidak. Leo tahu aku akan berlayar hari ini. Kalau tidak mendesak di perusahaan, Diattaquant Menelponcu Sebanyaki. aku akan menghubunginya di sini. Bagaimana jika tak ada sinyal di laut? Oh Stella sayangku, akhirnya kau angkat. Ada apa? Kenapa panggilan Sebanyaki itu? Ada masalah dengan perusahaan? Perusahaan baik-baik saja, memangnya ada apa? Lalu kenapa kau meneleponku berkali-kali? Stella, ingat ke kau. Siapa yang kau minta kutemukan? Untuk menyembangkan Kornea, 5 tahun lalu? Dia sudah ditemukan, dan kau bahkan mengenalnya. Siapa? Ethan. Apa? Stella, kamu dengar dengan benar. Orang yang mendonorkan kornea padamu, tak lain adalah Ethan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Lagi pula, bagaimana kamu tahu? Aku tidak berbohong padamu. Stella, apakah kamu ingat 5 tahun lalu, Direktur Evans melakukan operasi cangkok kornea Anda? Direktur Evans juga melakukan operasi cangkok Ethan. Dia sendiri yang menceritakannya padaku. Dan saat itu, saat nenek memaksa Ethan untuk meninggalkanmu bersama Piper, dia memberinya kartu bank. Tapi dia bilang, melakukan segalanya untukmu sepadan, jadi dia tidak mengambil uangnya. Tidak. Ini tidak nyata. Bagaimana mungkin dia tidak memberitahuku? Ini tidak mungkin benar. Stella, semua itu benar. Alasan dia tidak memberitahumu, karena nenek melarangnya bicara. Dan. Dia bilang dia tidak pantas untuk, dia takut melibatkan. Di mana dia sekarang? Dia baru saja menjalani operasi. Dia masih di rumah sakit. Baiklah, kamu harus menahannya. Jean Gambier-Camp Diapergi. Aku akan kembali sekarang. Aku harus mencari tahu. Apakah ini benar-benar nyata? Baiklah Stella, aku tahu apa yang harus kulakukan. Hello. Ada APA? Tuan Morgan, apa Anda lupa? Kita punya kontrak yang harus ditandatangani hari ini. Investor asing sudah tiba dan menunggumu. Oh, benar. Aku memang lupa. Aku segera kembali ke perusahaan. Tolong tunggu sebentar di sana.
Kembali. Kembali ke rumah sakit sekarang. Nona Morgan, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Mama akan membawamu kembali ke papa sekarang. Stella. Tidak. Kenapa kita tiba-tiba kembali? Bukankah kita sepakat merayakan ulang tahunmu di laut, Camel? Félix. Terima kasih. Tapi ada keadaan darurat dan harus kembali. Ayo pergi. Stella. Stella. Permisi, perawat. Kapan operasinya selesai? Di mana orang yang di ruang operasi? Operasinya selesai 1 jam lalu. Pasien sudah dikirim kembali ke bangsal. Operasinya sangat berhasil. Tuan, tidak perlu khawatir. Baiklah, terima kasih. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana pasien yang pernah menginap di sini? Pasien yang pernah menginap di sini sudah dipulangkan. Saya sedang membersihkan ruangan. APA. Sudah dipulangkan? Kapan dia dipulangkan? Siapa yang menyuruhmu mengizinkannya pergi? Dia pergi tak lama setelah operasinya. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia bersikeras pergi. Ethan. Stella. Léo. Di mana Ethan? Apakah operasinya selesai? Jawab aku. Operasinya selesai atau tidak? Operasinya sudah lama selesai. Ethan Jia. Pergi. Bukankah sudah kubilang awasi dia? Bagaimana bisa kau biarkan dia pergi? Stella, aku baru kembali ke kantor untuk tanda tangan kontrak investor asing. Aku bergegas ke rumah sakit setelah selesai. Aku tak tahu operasinya akan selesai secepat ini atau dia pergi begitu cepat. TAPI. Stella, jangan khawatir. Dia pasti baru saja operasi dan belum pergi jauh. Aku akan kirim orang mencarinya sekarang. Selama dia belum meninggalkan Crestview, pasti akan kita temukan. Benar. Selama dia belum pergi jauh, kita bisa menemukannya. Baiklah. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Permisi, apakah ada Stella Morgan di sini? Seiya. Ini ditinggalkan pasien sebelum dia pergi. Dia minta saya memberikannya padamu. Stella. Saat kau baca surat ini, aku sudah tepati janji dan pergi. Jangan khawatir. Kali ini, aku akan pergi selamanya. Aku takkan m'encourager. Aku ingin bilang, waktu terindah bagiku adalah 2 tahun bersamamu. Selama 2 tahun itu, aku merasa punya seluruh dunia. Jadi, terima kasih. Terima kasih telah membiarkanku di duniamu. Kekhawatiran terbesarku adalah Piper. Jika dia tahu aku pergi, tolong bilang pada Piper, jangan menangis. Dan jangan mencari ayah. Jika dia rindu ayah, Bilang lihat foto yang kuberi. Mata ayah lebih baik. Dia bisa melihatnya kita. Ayah, kau di mana? Tolong jangan tinggalkan Piper. Piper janji akan baik. Ayah, kembalilah. Ya. Kartu bank yang kau beri. takkan ku bawa. Uang yang kuambil dari nenek dulu. Masih banyak tersisa. Cukup bagiku hidup santai. Seumur hidupku. Stella. Aku tahu kau membenciku. Aku tidak mengharapkanmu memaafkan. Aku hanya berharap kau berjanji padaku untuk menyayangimu dengan baik. Dan menyayangi putrimu dengan baik. Kalian berdua harus bahagia setiap hari. Kemarin aku ingin bilang langsung. Tapi tak sempat. Selamat ulang tahun. Aku harap kau bahagia. Dazar Bringsek. Setelah semua ini, Komazi Mambonjiku. Aku Bensiko. Aku Bensiko. Ethan. Stella. Ini tempat kita pertama bertemu, bertahun-tahun yang lalu. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, 7 tahun telah berlalu. Hari ini mungkin kali terakhir aku datang ke sini. Aku akan segera meninggalkan kota ini. Kai tempet di imana kau tidak ada. Tempet di imana. Aku takkan pernah melihatmu lagi. Jangan khawatir.
Aku akan hidup dengan baik. Aku akan berusaha sebaik mungkin agar menjadi sukses. Mungkin saat itu aku punya keberanian untuk kembali dan menemuimu. Siapa tahu? Nasib yang akan menentukan. Ethan. Akhirnya aku menemukanmu. Aku sudah tahu kebenarannya. Nenek memaksamu pergi waktu itu. Kamu tidak mengambil uangnya. Aku salah paham padamu. Aku tidak mau kamu meninggalkanku. Aku tidak mau kamu menghilang. Kamu tahu segalanya? Nenekmu benar. Kamu putri tertua keluarga Morgan. Kamu CEO Morgan Group. Aku genialer orang biasa. Tanpa kekuasaan atau pengaruh. Jika bersamaku, kamu hanya akan terseret dan dicemooh. Aku tidak pantas untukmu. Tidak. Kamu pantas. Kalau aku bilang begitu, ya begitu. Aku tak peduli apa kata orang. Yang ku tahu hanyalah aku mencintaimu. Aku tidak mau kamu meninggalkanku. 5 tahun. Aku menunggu saat ini untuk bertemu lagi. 5 tahun. Sebenarnya, bisa bertemu lagi. Aku sangat bahagia. Sungguh sangat bahagia. Stella. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Aku mencintaimu sekali. Ethan. 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 Karena kamu tak bisa menghilang diam-diam, maka ku bantu kau menghilang. Buat dia menghilang. Buat Ethan menghilang. Dokter, bagaimana keadaannya? Tuan Morgan, jangan khawatir. Pasien baru saja operasi. Dan basah kedinginan kehujanan, jadi dia cukup lemah. Dia hanya perlu istirahat. Jan Pemilihan, tidak ada yang serius. Terima kasih, dokter. Sama-sama, hubungi saya kapan saja jika ada masalah. Ethan. Aku berjanji padamu kali ini, aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu kabur dariku. Stella. Janjikan padaku. Kali ini, jangan menghilang tiba-tiba lagi, oke? Stella. Jean-J Padaku. Jangan tinggalkan aku, seperti 5 tahun lalu, oke? Aku benar-benar tak sanggup. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu setiap hari. Aku merindukanmu setiap saat. Aku gila memikirkan. Ethan. Aku mohon padamu, tolong jangan siksa aku lagi. Oke? Jangan bilang kau tak suka aku lagi. Jangan ucapkan kata-kata tak tulus itu, oke? Aku tidak peduli. Aku benar-benar tak peduli. Aku bisa menyerah segalanya, menyerah karier. Aku hanya ingin bersamamu. Bahagia. Seperti 5 tahun lalu, oke? Oke. Aku tidak akan pergi. Aku akan bersamamu. Selamanya. Stella. Mau kemana kita? Kembali ke villa keluarga Morgan. Piper menunggumu di sana. Stella Abbas. Stella Abbas.
Ethan. Ethan. Banguin-la. Ethan. Kamu baik-baik saja? Aigreko. Kita ke rumah sakit. Tak perlu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Di mana kau terluka? Tidak ada yang serius, aku hanya terbentur kepala. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tak perlu ke rumah sakit. Bukankah Piper masih di rumah? Menunggu kita? Kalau begitu, pulang saja. Kau idiot tak berguna. Tugas sekecil ini saja tidak bisa. Apa gunamu bagiku? Apakah kau meninggalkan jejak? Tidak. Aku sudah berhati-hati dan plat nomornya palsu. Seharusnya mereka tidak menemukanku. Aku tidak mau seharusnya. Aku ingin pasti. Tidak, kau harus bersembunyi dulu. Jika tidak, jika mereka melacakku, aku akan mengambil nyawa. Ayah. Piper. Stella, saya dengar ada kecelakaan saat kalian berdua kembali. Ini jelas disengaja. Pergi bantu aku cari tahu apa yang terjadi. Baiklah, aku akan segera periksa. Mereka pasti tidak akan lolos. Ayah. Matanya, dia bisa melihat sekarang. Benar begitu. Ayah akhirnya bisa melihat Piper jelas. Ethan. Sini. Ini ayahku. Kakeknya Piper. Hello, Tuan Morgan. Saya tahu situasimu. Nenek Stella yang dulu. Bertindak tidak pantas. Tolong jangan salahkan dia. Kau telah diperlakukan salah selama beberapa tahun terakhir ini. Keluarga Morgan pasti akan mengganti rugimu. Tidak apa-apa. 7 ya, aku tahu. Kalau nenek juga memikirkan Stella saat itu. Lagi pula, Aku sangat berterima kasih bahwa saat itu dia menyelamatkan hidup Stella. Ayah. Aku akan menikah dengan Ethan. APA. Stella akan menikah? Ya, aku baru dengar kabarnya juga. Katanya dia menikah dengan pria bernama Ethan. Pernikahannya 3 hari lagi. Tidak mungkin. Ayah, Ebio. Stella tidak boleh menikah dengan orang lain. Felix benar. Stella Morgan punya kontrak nikah dengan keluarga Donovan kami. Bagaimana dia bisa menikah dengan pria lain? Tepat sekali. Stella Tuningen Kakaku. Jika menikah, harus dengan keluarga kami. Kalau dia menikah dengan orang luar, keluarga Donovan kami akan jadi bahan tertawaan. Jadi, dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Benar. Richard, kami sudah ada kabar soal Ethan. Mungkin Ethan akan segera kembali. Jika Stella menikah dengan orang lain, bagaimana dengan Ethan? Ayo pergi. Ayo kita ke keluarga Morgan. Dan minta penjelasan. Ayo pergi. Ibu, ayah. Ini Ethan Chang. Stella akan menikahimu? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau mencoba menikahi calon menantu keluarga Donovan? Dengarkan aku. Kau tidak boleh menikahi Stella. Kau tidak pantas. Nyonya Donovan. Dibanding orang penting sepertimu, aku jelas bukan siapa-siapa. Tapi pantas atau tidaknya aku cukup baik untuk menikah. Bukan urusanmu untuk memutuskan, kan? Dan kau pikir kau siapa? Sialan, beraninya kau bicara pada ibuku seperti itu? Kau mencari mati. Jangan ganggu ayahku. Orang jahat. Dasar bisu kecil. Apa maksudmu dengan gerakan itu? Kau juga carry Maddie? Anti-camp. Kau yang cari mati. Stella, kau benar-benar memukul Felix. Hanya karena orang luar? Kau sudah kelewatan. Accueillant di Kelewatan. Kenapa kau tidak tanya anakmu apa yang telah dilakukannya? Baru bilang padaku apa aku kelewatan. Apa yang Felix lakukan? Kuakan Sejeratayu. Stella. Dialah yang menabrak Anda dengan mobilnya kemari. Tuan Morgan, ini hanya salah paham. Saat saya menyetir kemari, saya tidak berniat menabrak Anda. Saya mencoba menabrak Ethan Chang. Saya hanya tak sengaja melukai Anda juga.
Siapa yang menyuruhmu menabrak Ethan? ITU Tuan Felix. Tuan Felix ingin Ethan Cheng menghilang. Dia menyuruhku menabrak dan membunuhnya. APA. Richard mempekerjakan seseorang untuk menyerangnya dan putriku hampir terluka. Apakah kau akan memberiku penjelasan? Felix. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ayah. Tidak ada. APA. Dia mengada-ada. Dia berbohong. Aku tidak mengada-ada. Tuan Felix. Tidakkah kau ingat kemarin? Jika kau berani mengada-ada lagi, Cubana kau. Aku tidak mengada-ada. Aku punya rekaman panggilan di sini. Buat dia menghilang. Butte Ethan Chung Menggalang. Felix Donovan. Apa yang bisa kau katakan sekarang? Karena mempekerjakan seseorang untuk membunuh. Kupikir kau akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji. Brengsek. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Berlutut. Ayah. Aku melakukannya untuk kakakku. Stella seharusnya tunangan kakakku, tapi sekarang dia ingin menikah dengan orang asing yang muncul begitu saja. Aku melakukannya untuk kakakku. Itulah mengapa aku begitu bodoh. Benar. Richard, meskipun Felix bertindak bodoh, apa yang dia katakan juga benar. Stella punya kontrak nikah dengan keluarga Donovan. Dia tunangan Ethan. Bagaimana dia bisa menikah dengan pria lain? Stella, tiba-tiba kau punya anak perempuan, dan aku belum mengatakan apapun. Sekarang kau, diam-diam berniat menikahi pria lain? Apakah ini adil untuk Ethan? Lagipula, ya. Ethan kita sudah ditemukan. Dalam beberapa hari, dia mungkin kembali. Lalu bagaimana? Bagaimana kau akan menjelaskan ini pada Ethan? Tidak ada yang adil atau tidak adil. Pertunangan saya dengan Ethan adalah perjodohan masa kecil yang kau atur. Dan aku tidak pernah menyetujuinya. Kita sudah dewasa sekarang. Kita berdua berhak memilih siapa yang kita cintai. Dan sekarang, aku sudah membuat pilihanku. Bahkan jika Ethan tahu. Pilihanku tidak akan berubah. Dan aku percaya. Ethan pasti akan menghormati dan mendukung pilihanku. Apa yang coba kau lakukan? Tidak. Aku tidak melakukan apapun. Kurasa aku baru saja melihat bekas luka di pergelangan tangannya. Aku ingin melihat apakah berbentuk bintang. Bagaimana kau bekas luka di pergelangan tangannya berbentuk bintang? Ethan. Itu Ethan. Dia benar-benar putra kita, Ethan. Dia benar-benar putra kami, Ethan. Bekas luka ini benar-benar berbentuk bintang. Dia benar-benar anak kami. Ethan. Tuan dan Nyonya Donovan. Apa maksud Anda? Apakah Anda mengatakan Ethan Cheng adalah Ethan Donovan? Ya. Kami pernah mendapat petunjuk tentang Ethan. Saat Ethan hilang dulu, dia diselamatkan sepasang suami istri. Kemudian, pergelangan tangannya terluka, meninggalkan bekas luka berbentuk bintang. Oh, dan ngomong-ngomong, apakah Anda kenal Ruby Lee? Ruby Lee? Keponakan dari pasangan yang menyelamatkanku dulu. Bern einmal Ruby Lee. Bekas luka di lenganku. Terjadi saat aku bermain dengannya. Benar sekali, dia adalah Ethan. Akhirnya kami menemukan putra kami. Ethan. Putraku. Ethan. Ayah akhirnya menemukanmu. Hasil tes paternitas sudah keluar. Mereka mengkonfirmasi hubungan darah. NAK, mari lihat. Ini rumahmu. Ingat tempat ini? Ethan. NAK. Ayah. Ibu. Ethan. Apakah ingat sesuatu? Sebenarnya, tak usah terburu. Nanti saja kau ingat perlahan. Tak apa jika tak ingat. Apapun yang terjadi, kau anakku. Benar. Ethan,
Kau lihat-lihat dulu saja. Ayahmu dan aku akan mencuci buah. Felix, temani saudaramu. Ethan, apa yang kau ingat? Apa yang harus kuingat? Omongan macam apa itu? Tentu saja ingin kau ingat. Seperti apa? Saat kau mendorongku ke bukit. Aku ingat. Benar. Aku ingat. Sebenarnya, saat kamu membuat seseorang memukulku kemarin, aku sudah ingat, tapi tidak semuanya. Sampai aku kembali ke sini hari ini. Melihat semua hal yang familiar ini, aku mengingat semuanya. Ethan, Meskipun kamu ingat, jangan bicara omong kosong. Ibu dan ayah akan salah paham kalau dengar. Aku masih muda saat itu. Aku tidak menahan. Aku tidak mendorongmu dengan sengaja. Benarkah? Kamu tidak mendorongku? Lalu kenapa kamu tidak segera suruh seseorang menyelamatkanku? Kenapa kamu tidak bilang ibu dan ayah kalau aku jatuh terguling dari bukit? aku, Felix Donovan. Aku selalu memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri. Kenapa kamu ingin aku mati? Karena keberadaanmu. Ibu dan ayah hanya memperhatikanmu. Dan aku selalu diabaikan. Jadi, kamu mengakuinya? Ya. Aku mengakuinya. Aku sengaja melepaskanmu saat itu. Aku ingin kamu mati. Dengan begitu, ibu dan ayah hanya akan mencintai aset Donovan Corporation di masa depan. akan diwariskan padaku. Tapi bagaimana jika aku mengakuinya? Pergilah, beritahu mereka. Apakah mereka akan percaya padamu? 20 tahun lalu, kamu baru berusia 8 tahun. Jangan lupa, Kamu kehilangan ingatanmu dari masa itu. Benar. Mereka mungkin tidak percaya apa kataku. Mereka hanya akan percaya perkataanmu. Apa kataku? Apa aku sudah gila? Pak, tolong dengarkan penjelasan saya. Bukan begitu. Kau tidak perlu menjelaskan apapun. Aku mendengar semuanya dengan jelas. Aku tak pernah menyangka. Dulu, kamulah yang menyakiti saudaramu. Felix. Aku tak pernah membayangkan kau orang seperti ini. Kami memanjakan Ethan saat kecil. Tapi bukankah kami juga memanjakanmu? Semua ini karena keegoisanmu. Saudaramu hilang selama 20 tahun. Apakah ini adil bagi Ethan? Apakah ini adil bagi kami? Pak, bukan begitu. Aku bisa jelaskan. Pak, Tolong dengarkan aku. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Mulai hari ini, keluar dari rumah keluarga Donovan. Aku akan pura-pura tak punya anak seperti. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi ya. Pak, kill ya. Kau paling menyanyiku. Tolong mohon pada ayah agar tidak mengusirku. Ya, buletin. Felix. Kau sangat mengecewakanku. Ethan. Ayo pergi. Pak. Tuan Morgan. Besok, Stella akan menikah. Selamat. Dasar licik, berpura-pura polos setelah berhasil. Biar ku peringatkan kau. Jika putramu kelak Berani mengganggu putriku, aku takkan membiarkanmu lolos. Jangan khawatir, putraku. mendapat menantu yang luar biasa. Jika ia berani mengganggunya, kau tak perlu berbuat apapun. Aku sendiri yang akan menghajarnya. Ngomong-ngomong, Tuan dan Nyonya Donovan, Sudah waktunya makan malam. Mengapa Ethan tidak bersamamu? Ethan pergi lebih awal. Dia belum tiba. Aku akan meneleponnya.
Ethan. Ethan, ayah. Jadi kalian semua datang juga. Félix. Apa sebenarnya maumu? Lepaskan dia. Sekarang. Anak tak tahu terima kasih. Kau tahu apa yang kau lakukan? Lepaskan adikmu sekarang. Felix kumohon. Jangan sakiti saudaramu. Ibu memohon pada. Apa yang ingin kulakukan? Seharusnya aku yang menikahi Stella. Yang mewarisi kekayaan Donovan juga aku. Tapi karena dia, aku tak punya apa-apa. Sama sekali tidak ada. Kau tanya apa mauku? Baiklah. Karena kalian semua menyukainya dan begitu peduli padanya, maka akan kubuat dia mati di depan matamu hari ini. Tidak. Kamu mencari mati. Ethan. Ingatkah kau apa yang kukatakan adalah saat terbahagiaku? Saat kita saling tergila-gila. Kau menggenggam tanganku, tepat di sisi itu saat terbahagiaku. Baiklah kalau begitu, maka kan ku genggam tanganmu. Dan takkan ku lepas. Sebaiknya begitu. Jika kau berani tinggalkanku lagi, aku takkan pernah memaafkanmu. Baiklah. Aku akan selalu ingat pesan bijak istriku. Mama, Papa, tangguaku. Aigreko, Sayon. Kemarila, Pipa.